Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam guru-guru dan teman-teman. Kami dari kelompok politik aliran pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 akan mempresentasikan hasil penelitian sosiologi kami. Kami terdiri atas Edward James Budiwijaya dari kelas 11-2, saya Rafael Pratama Putra Sunarko dari kelas 11-2, Marvel Sebastian Gunawan dari kelas 11-2, dan Cheryl Immanuela Sandi dari kelas 11-3. Seperti kita ketahui, demokrasi adalah hak asasi manusia yang paling mendasar. Kutipan ini berasal dari mantan Presiden Amerika Serikat, yakni Jimmy Carter. Hal ini juga sejalan dengan tulisan pada pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos sendiri berarti rakyat atau kalayak, sedangkan kratos berarti pemerintahan. Dengan kata lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan dan kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Politik itu sendiri berasal dari istilah Yunani, yakni polis, yang berarti kota atau negara. Secara umum, politik dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dalam kelompok atau masyarakat yang mencakup penggolongan kekuasaan dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Bisa kita lihat pada kasus pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 atau disingkat sebagai Pilgub Jakarta 2017, merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 dan 19 April 2017. Pilgub ini dihadiri oleh pasangan yakni Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni, Basuki Cahayapurnama Jarod Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan Sandiaga Uno. Pilgub ini dilaksanakan dengan 2 putaran. Ya. Pilkada Jakarta tahun 2017 memiliki 2 putaran karena tidak terdapat pasangan calon pada putaran pertama yang mendapat persentase pemilihan yang lebih dari 50%. Pilkada Jakarta tahun 2017 merupakan pilkada yang memiliki beberapa kontroversi seperti isu SARA, tuduhan penistaan agama kepada salah satu calon gubernur, dan beberapa petinggi yang berkampanye mendukung pasangan-pasangan calon menggunakan retorika agama. Kontroversi ini pada pilkada tersebut menyebabkan kerusuhan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta. Seperti yang kita tahu ada di Senayan, Selipi, Sarinah, dan masih banyak lagi. Masa organisasi kemasyarakatan agama melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung-gedung pemerintahan seperti gedung DPR dan gedung Bawaslu. Aksi demonstrasi tersebut berlangsung secara anarkis, namun dapat diamankan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, kelompok kami memilih untuk melakukan penelitian mengenai hubungan politik aliran dengan Pilkada Jakarta tahun 2017. Karena 2 alasan, yaitu pertama, kontroversi dan masalah sosial yang muncul akibat pilkada ini, dan yang kedua, politik aliran merupakan masalah yang masih ada di Indonesia dan dapat mengganggu persatuan dan kesatuan negara kita. Untuk rumusan masalahnya itu sendiri, kita membuat 2 pertanyaan, yakni apa yang memicu kontroversi dan masalah sosial pada Pilgub DKI Jakarta 2017? Dan yang kedua, apa hubungan politik aliran pada Pilgub DKI 2017? Lalu yang menjadi tujuan penelitian kami ingin mengetahui pemicu kontroversi dan masalah sosial pada Pilgub DKI Jakarta 2017 dan mengetahui hubungan politik aliran pada Pilgub DKI 2017. Untuk manfaat penelitian, terdapat 2 manfaat penelitian, yakni manfaat teoritis. Manfaat teoritis dalam penelitian lebih menekankan pada kontribusi penelitian terhadap pengembangan teori dan pemahaman akademis tentang suatu fenomena atau topik tertentu. Manfaat teoritis lebih memberikan gambaran yang jelas terkait suatu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari maupun fenomena yang terjadi. Beberapa manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang politik aliran dan dampaknya bagi dunia politik Indonesia, dan analisa faksionalisme dan fragmentasi partai-partai politik di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk pembuatan kebijakan dan regulasi terkait pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan demokrasi politik.
Lalu kami juga memiliki manfaat praktis. Manfaat praktis dalam penelitian lebih menekankan pada dampak langsung atau aplikatif dari hasil penelitian tersebut terhadap masyarakat, kebijakan publik, industri, atau lingkungan. Manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih menyeluruh tentang politik aliran dan juga meningkatkan akuntabilitas demokrasi. Penelitian ini juga dapat membuka wawasan masyarakat Indonesia tentang politik aliran yang terjadi di negara kita ini, mengenai dampaknya, dan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak mudah dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami juga memiliki manfaat bagi pembaca, yakni pembaca dapat memperoleh wawasan mengetahui masalah politik aliran di Indonesia. Lalu, pembaca dapat mengetahui hubungan politik aliran di pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Adapun manfaat bagi peneliti, yakni peneliti dapat mengetahui dampak politik aliran pada Pilgub DKI Jakarta 2017 dan pemilihan umum lain-lainnya di Indonesia. Peneliti dapat mengetahui faktor-faktor politik aliran di Pilgub DKI Jakarta 2017 dan peneliti dapat memberikan solusi untuk mengatasi politik aliran di Indonesia. Demikian manfaat yang kami paparkan. Berikutnya untuk tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Marfa. Baik, terima kasih Rafael. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang tinjauan pustaka dari penelitian tentang politik aliran tersebut. Sebenarnya apa itu politik aliran? Politik aliran merupakan pemilihan politik berdasarkan agama, aliran, atau ideologi. Jadi, pemilihan politik yang terasa eksklusif hanya untuk agama atau ras atau etnis atau aliran atau golongan tertentu. Ciri-ciri politik aliran antara lain adalah organisasi politik, afiliasi organisasi politik dengan kelompok tertentu. Misalnya, afiliasi sebuah partai dengan kelompok masyarakat Islam atau sebuah afiliasi organisasi politik Tionghoa hanya untuk kelompok masyarakat Tionghoa saja. Dan juga masyarakat memilih politik berdasarkan ormas yang diikuti. Dan juga organisasi politik menggunakan aliran untuk dukungan. Jadi, dengan menggunakan afiliasi organisasi politik dengan kelompok masyarakat tertentu, organisasi politik ini diharapkan dapat menggunakan aliran tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dari kelompok tersebut. Bila kita melihat kembali rekam jejak dunia perpolitikan di Indonesia, kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki keunikan sejarah politik yang sangat beragam dan menjadi pembeda antara bangsa lain dengan bumi khatulistiwa kita. Keunikan sejarah politik Indonesia ini diteliti oleh Ruth McVie, Clifford Geertz, dan Herbert Faith. McVie dan Geertz mengatakan bahwa ada tiga cabang politik aliran yang ada di Jawa, yaitu priai, santri, abangan, dan priai. Santri itu merupakan golongan Islam yang taat dan fokus kepada ritual keagamaan. Abangan merupakan spiritualisme Jawa yang terkait dengan petani. Dan priai itu merupakan golongan elit dengan hak istimewa, contohnya seperti bangsawan atau penghuni-penghuni keraton. Selain itu juga ada penelitian dari Herbert Faith yang mengatakan bahwa adanya politik aliran adalah dari dinamika politik tahun 1950-an. Pada saat itu memang Indonesia itu masih memiliki masih mengalami gejolak-gejolak politik yang ada di Indonesia karena memang masih ada upaya-upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka dari itu di terbentuklah politik aliran dari banyaknya partai-partai atau fraksi-fraksi politik yang didaftarkan dan juga bermunculan. Politik ini biasanya juga bisa timbul karena adanya pada tradisionalisme, sosialisme, demokrasi, dan juga komunisme. Politik aliran timbul karena ada kepentingan golongan atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu golongan atau suatu kelompok terhadap masyarakat pada golongan tersebut. Fraksi dalam politik aliran melayani golongan tertentu secara eksklusif.
Maka dari itu bisa dibilang bahwa fraksi dari salah satu golongan, golongan agama atau ras atau etnis hanya terkesan sedikit eksklusif hanya untuk golongan tersebut. Faktor ekonomi, sosial, dan politik mempengaruhi perkembangan politik aliran. Salah satunya adalah pada saat era reformasi, di mana partai-partai harus beradaptasi dengan standar elektoral untuk dan salah satu cara agar partai-partai politik ini bisa mendapatkan dukungan adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai politik dengan golongan untuk mendapatkan dukungan dari golongan masyarakat tersebut. Hal ini mendorong pragmatisme dan heterogenitas spektrum pemilih dari berbagai golongan. Sekarang kita akan masuk ke dalam sistematika pilgub. Pemilihan gubernur biasanya dilakukan dalam bentuk demokrasi dengan memilih kepala daerah dengan mencoblos salah satu paslon. Undang-Undang Nomor 22 pada tahun 1948 mengatakan bahwa gubernur diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan DPRD dan dipilih langsung oleh DPRD dan bisa dilihat pada perkembangannya bahwa pada saat masa Orde Baru, pemilihan kepala daerah membutuhkan persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri. Pada saat era reformasi, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, pilkada dikembalikan ke dalam tangan DPRD dan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Dan pada tahun 2011 terjadi reformasi lagi, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011, pilkada dipecah menjadi pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Persyaratan calon gubernur diantara lain adalah usia minimal 40 tahun, pengalaman kerja di tingkat provinsi, yaitu pengalaman kerja dalam bidang pemerintahan, dan bukan PNS, bukan pegawai negeri sipil, atau bukan tentara negara Indonesia yang aktif. Sistem pemilihan gubernur di antara lain adalah pemilihan langsung, yaitu satu pemilih, satu rakyat mempunyai satu suara untuk memilih satu paslon, dan sistem dua putaran jika tidak ada kandidat yang mendapat 50% suara. Maka dari itu, jika memang ada tiga paslon dan tiga-tiganya itu tidak memenuhi 50% suara atau batas minimal dari suaranya, maka dari itu dua paslon yang memiliki suara terbanyak akan mendapatkan pemilihan ulang agar mendapatkan 50% ke atas. Dan ini merupakan kerangka berpikirnya. Politik aliran menggambarkan situasi di mana masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok yang didasari oleh ideologi, agama, atau kepentingan tertentu, seperti yang terjadi pada masa Orde Lama di Indonesia. Setiap kelompok memiliki identitas, kepentingan, dan agenda politik yang berbeda yang menyebabkan adanya segmentasi sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, partai-partai politik biasanya mewakili aliran tersebut yang kadang memicu polarisasi politik yang tajam. Bisa dilihat dari kerangka berpikir ini bahwa politik aliran itu disebabkan oleh atas dasar agama, ideologi, dan kepentingan tertentu. Ketiga hal ini menyebabkan segmentasi sosial, dan ketiga hal ini diwakili oleh partai politik memicu polarisasi politik yang tajam. Perumusan hipotesis. Politik aliran sudah ada sebelum Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, di mana kita sudah bisa melihat bahwa ada banyak sekali segmentasi-segmentasi sosial atau polarisasi politik yang tajam oleh fraksi-fraksi rakyat atau fraksi-fraksi politik pada masa reformasi atau pada masa Orde Baru. Dasar politik aliran adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu merupakan persaudaraan atas agama, kesamaan agama Islam. Tetapi pergerakan politik aliran mulai marak ketika kontroversi terjadi. Kontroversi yang dimaksud adalah atas pernyataan calon gubernur kedua untuk gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, yaitu Basuki Cahayapurnama, yang dikarenakan dia membicarakan mengenai surat Al-Maidah yang dianggap menista agama Islam.
Hal ini memicu gerakan politik aliran yang besar oleh pegiat agama dan juga Front Pembela Islam. Hal ini juga yang membuat dukungan kepada paslon kedua menurun dan membuat dukungan kepada paslon ketiga meningkat secara drastis. Karena kata-kata calon gubernur tahun kedua tahun 2017 yang dianggap menista atau menyinggung satu agama atau menyinggung satu golongan. Selanjutnya untuk metodologi akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sheryl. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan metode penelitian. Pada metode penelitian, kami memilih 3 metode penelitian, yaitu kualitatif, eksplanatif, dan juga studi kasus. Untuk metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami makna pengalaman atau fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Metode penelitian kualitatif ini tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika manusia atau metode statistik, tetapi lebih pada mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia, serta menganalisis kualitas-kualitasnya. Nah, selanjutnya untuk berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang lebih menekankan pada meneliti penyebab terjadinya suatu masalah atau fenomena. Dalam hal ini, penelitian ingin mengetahui penyebab terjadinya politik aliran di Indonesia, serta meninjau kembali langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya politik aliran yang dapat memicu perpecahan di Indonesia, yang tentunya kita tidak inginkan perpecahan itu untuk terjadi. Kemudian berdasarkan metode pelaksanaannya, jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Penelitian mencari berbagai referensi bacaan melalui media internet, seperti jurnal, peta, dan juga buku digital. Jenis ini dipilih karena peneliti belum memiliki pengalaman, waktu, dan juga biaya yang memadai untuk melakukan metode penelitian yang lain, seperti survei ataupun eksperimen. Metode pelaksanaan ini juga sangat menghemat usaha untuk merencanakan perjalanan ke lapangan, mulai dari akomodasi, transportasi, serta konsumsi, di mana para peneliti ini memerlukan dan memiliki sumber daya uh, untuk mengakomodir semuanya ini. Jadi kami memilih bahwa studi kasus ini adalah metode penelitian yang paling tepat untuk kami laksanakan pada saat ini. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian, kami memilih pada 27 Oktober 2024 sampai dengan November 2024. Kemudian untuk tempatnya adalah SMAK 1 Penabur Jakarta, Jalan Tanjung Duren Raya, nomor 4, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yaitu sekolah kami sendiri, yaitu SMAK 1 Penabur. Nah, untuk instrumen penelitian, kami menggunakan metode penelitian kualitatif yang mengandalkan jurnal dari para ahli dan juga beberapa dokumen dengan sumber-sumber terpercaya di internet, seperti contohnya Google Scholar. Kami mengandalkan buku-buku serta artikel-artikel yang berkaitan dengan topik penelitian di internet maupun secara fisik untuk mempermudah kami mengumpulkan informasi. Sekarang kami akan masuk ke dalam bab 4, yaitu untuk membahas hasil dan pembahasan. Kami akan membahas mengenai dua hal, yaitu adalah kronologi dari kejadian ini dan pembahasan mengenai masalah sosial ini. Pertama, untuk kronologi, hal ini dimulai saat 30 September 2016, di mana di Kepulauan Seribu, Basuki Cahayapurnama atau yang kita sebut sebagai yang sering dikenal sebagai Ahok menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 pada kampanyenya. Hal ini membuat isu SARA terjadi, sehingga pada tanggal 7 Oktober 2016, Habib Novel Chaidir Hasan melaporkan Ahok ke kepolisian dengan laporan polisi nomor LP 1010 X 2016 Bareskrim yang bertujuan untuk membuat Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama. Lalu, akhirnya memuncak pada tanggal 4 November 2016 di Jakarta, yang terjadi sebuah unjuk rasa untuk menolak Ahok dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017, di mana selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2016, aksi 212 atau aksi bela Islam 3 digerahkan untuk menuntut Ahok kedua
kalinya untuk menolak dia dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sehingga akhirnya pada 9 Mei 2017, melalui keputusan oleh pengadilan di DKI Jakarta, Ahok diberikan hukuman penjara dan mulai menjalaninya. Next slide. Jadi, sekarang kami akan masuk dalam bagian pembahasan mengenai penelitian ini. Jadi, berdasarkan data yang dianalisis dari Pilkada DKI Jakarta 2017, terjadi kecenderungan kuat politik aliran di Pilkada DKI 2017. Hal ini pertama diberikan dalam contoh Pilkada DKI Jakarta menunjukkan bahwa politik identitas yang melibatkan agama sangat mempengaruhi preferensi pemilih. Hal ini membuat terjadi sebuah polarisasi di antara dukungan pasangan calon Ahok Jarot dan Anis Sandi. Hal ini terutama terlihat pada polarisasinya terjadi pada kelompok Muslim dan non-Muslim. Salah satunya dikarenakan Ahok merupakan calon gubernur yang beragama Kristen dan pasangan Anis Sandi merupakan calon gubernur yang dua-duanya beragama Islam. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang kami sudah berikan. Sehingga isu SARA ini berdasarkan jurnal yang berjudul Radikalisasi Isu Agama dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 yang ditulis oleh Faris Mahadika Putra. Dalam jurnal tersebut, peneliti menyebutkan bahwa isu SARA menjadi bahan kampanye yang sering digunakan untuk menyerang paslon lain. Hal ini sejalan dengan sebuah tabel yang terdapat di jurnal tersebut yang disumberkan dari Bawaslu DKI Jakarta yang menunjukkan banyaknya jumlah spanduk provokatif pada kampanye pemilu tersebut yang terdapat 776 spanduk provokatif di seluruh DKI Jakarta. Next slide. Jadi, pilkada ini dikarenakan kontroversi politik aliran mulai terjadi dikarenakan terjadinya kontroversi terkait pernyataan Ahok tentang Al-Quran saat di Kepulauan Seribu, sehingga menjadi pemicu utama yang membuat kelompok-kelompok tertentu melakukan kampanye berbasis agama. Hal ini dibuktikan dalam survei yang dilakukan oleh Poltreking Indonesia pada tanggal 24 sampai 29 Januari 2017. Dalam kategori tersebut, di mana survei ini yang mengenai faktor penentu pilihan kandidat gubernur dan wakil gubernur, faktor nomor satu yang terbesar adalah agama, dengan 29% dari semua responden. Hal ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa politik aliran berbasis agama merupakan hal yang signifikan dalam pilkada ini. Next slide. Itu saja untuk bagian pembahasan. Sekarang kami akan membahas mengenai bab 5, yaitu ada kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Next slide. Untuk kesimpulannya, masalah sosial politik aliran terjadi di Pilkada Jakarta tahun 2017. Hal ini dipicu oleh peristiwa penistaan agama oleh Ahok yang dilakukan pada tanggal 30 September 2016 di Kepulauan Seribu. Dari peristiwa tersebut, pasangan-pasangan calon lain menggunakan isu ini untuk mendapat dukungan di kampanye. Mereka menggunakan narasi identitas agama. Penggunaan narasi identitas agama dan masyarakat Indonesia yang mudah dipengaruhi oleh politik aliran membuat Pilkada Jakarta 2017 memberi hasil yang kita ketahui saat ini. Next slide. Untuk mengatasi masalah sosial yaitu politik aliran yang terbukti ada di Jakarta dan secara luas di Indonesia, kami memberi saran bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Bagi pemerintah, kita perlu membuat undang-undang untuk membatasi penyampaian mengenai isu SARA yang dilakukan oleh paslon-paslon atau pendukung paslon tersebut pada pemilu dan pilkada Indonesia. Dan juga membuat sosialisasi mengenai literasi politik agar masyarakat lebih sulit terpengaruh narasi SARA pada kampanye untuk pemilu dan pilkada. Sementara itu, untuk masyarakat secara luas, saran pertama adalah melakukan edukasi pada diri sendiri untuk menggunakan hak pilih secara bijak
dan untuk memilih paslon dalam pemilu dan pilkada berdasarkan program kerja mereka, bukan identitas sosial. Dan juga melakukan edukasi pada diri sendiri untuk dapat memilih berita yang memiliki sumber dan berita yang merupakan isu palsu atau yang juga disebut sebagai hoax. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih guru-guru dan teman-teman karena sudah mendengarkan presentasi kami. Semoga presentasi kami tentang penelitian politik aliran pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dapat membuka wawasan kita semua dan membuka mata tentang politik aliran yang terjadi di Indonesia, dan agar kita dapat menanggulanginya bersama-sama dan lebih kritis terhadap apa yang kita tentukan dan siapa yang kita pilih menjadi pemimpin bangsa ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.